لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali melanjutkan pembacaan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum untuk sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Setelah di pertemuan sebelumnya kita telah membaca uraian Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri tentang keadaan kondisi masyarakat Arab baik dari sisi sosial budayanya maupun dari sisi religiositasnya, artinya kepercayaan dan keyakinan yang dianut masyarakat Arab jahiliyah, baik dari sisi positif maupun negatif yang ada di tengah-tengah masyarakat Arab pada saat itu, dan juga sisi politiknya, bagaimana sistem pemerintahannya sudah diuraikan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri yang dirasa cukup untuk menggambarkan bagaimana keadaan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Artinya dari sisi negatifnya itu lebih banyak daripada sisi positifnya. Kesemrawutan, ketidakteraturan masyarakat itu terjadi. Nah, Islam datang untuk menata kesemrawutan itu semua. Nah, maka sebelum Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri menceritakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang silsilah nasabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pengetahuan tentang nasab ini menjadi satu hal yang bukan hanya menjadi ciri khasnya kaum muslimin. Untuk kaum muslimin sendiri mempelajari nasab itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ta'allamu an-nasab, belajarlah oleh kalian nasab, min ansabikum, nasab-nasab kalian itu pelajari sebagian dari nasab kalian, tasilu nabihi arhamakum, agar kalian itu bisa menyambung silaturahim kalian. Ini tujuan dari mempelajari nasab. Nah, di antara kemuliaan nasab yang lainnya kita dapati ketika Heraklius itu menanyakan tentang Nabi akhir zaman. Jadi Heraklius kan mendapatkan surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kisahnya akan kita baca setelah perjanjian Hudaybiyah. Nah, ketika itu Heraklius memang bermimpi. Riwayatnya nanti bisa antum dapatkan di dalam Sahih Bukhari, itu hadis yang ke-8. Ini cerita bagaimana Heraklius menerima surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Heraklius bermimpi melihat seorang nabi yang kekuasaannya itu nanti meliputi seluruh muka bumi ini, termasuk wilayah kekuasaannya Heraklius. Dan di dalam mimpi tersebut diperlihatkan nabi ini, dan nabi ini juga raja gitu. Dia berkhitan, artinya kemaluannya itu dikhitan. Maka ketika beliau bangun khawatir akan kerajaannya itu runtuh, maka diperintahkan pasukannya, anak buahnya itu untuk mencari tahu kaum mana yang dia mengkhitan kemaluannya. Dikabarkan kepada Heraklius bahwasanya Bani Israel lah yang memiliki kebiasaan untuk berkhitan. Nah, sampai di sini hampir Heraklius itu memerintahkan untuk membunuh Bani Israel sampai suratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya datang mengajak Heraklius untuk masuk Islam. Maka Heraklius perintahkan, lihat Nabi ini dari bangsa yang mengkhitan kemaluannya atau tidak. Ternyata iya, bangsa Arab mengkhitan kemaluannya. Nah, akhirnya Heraklius memanggil pedagang Arab yang berdagang di Syam pada saat itu. Nah, yang datang pada saat itu adalah Abu Sufyan, karena setelah perjanjian Hudaybiyah masyarakat
kafir Quraisy itu sudah bisa berdagang kembali tanpa dihadang. Nanti kisah lengkapnya akan kita baca. Nah, ketika dipanggil Abu Sufyan, Heraklius menanyakan siapa yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku nabi ini. Satu, patokannya nasab. Kemudian yang ditanyakan kepada Abu Sufyan mengaku saya yang paling dekat nasabnya. Karena nasabnya Abu Sufyan dengan Nabi Muhammad itu nanti bertemu di Abdu Manaf. Abu Sufyan nama beliau Sakhr ibn Harb ibn Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf. Adapun Nabi Muhammad SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Jadi di antara para pedagang itu yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah Abu Sufyan. Beliaulah yang kemudian datang menemui Heraklius untuk ditanyai beberapa pertanyaan. Nah, di antara pertanyaan yang awal-awal ditanyakan oleh Heraklius, kaifa nasabuhu fikum? Nasabnya di tengah-tengah kalian bagaimana? Artinya di sini Heraklius menimbang seseorang itu dilihat juga dari nasabnya, dari keturunan kakek-kakeknya itu bagaimana dahulu. Dia seorang tokoh yang terpandang di tengah-tengah masyarakatnya atau tidak. Nah, kata siapa? Abu Sufyan, huwa fina dzu nasab. Nabi ini di tengah-tengah kita nasabnya nasab orang baik gitu kan. Nasabnya itu nasab yang mulia. Kakek-kakeknya dahulu adalah orang-orang mulia. Nanti akan kita lihat kemuliaan-kemuliaan yang Allah anugerahkan bagi kakek-kakeknya Nabi Muhammad SAW. Maka disinilah diantara urgensinya para ulama Islam itu selalu ketika membahas tentang sirah nabawiyah tidak pernah lepas dari penyebutan nasabnya Nabi SAW. Nah, kemudian tradisi ini dibawa oleh para ulama hadis ketika mereka menyebutkan rijalul hadis selalu berupaya mencari nasabnya para perawi hadis untuk mengenalkan bahwasanya seorang perawi hadis ini memang dikenal secara personal, bukan orang yang majhul. Nah, adapun nanti ketika seorang perawi hadis itu majhul, tidak diketahui dia anaknya siapa, ini anaknya siapa gitu kan, maka dikategorikan majhul. Adapun di dalam Al-Quran ketika tidak diketahui siapa ayahnya, maka sandarkan ia kepada saudaranya atau kepada maulanya. Ini bagi mereka yang dari kalangan budak, ini kan tidak diketahui nasabnya. Tapi kemudian ada di antara para ulama yang dari kalangan budak, Allah Subhanahu wa taala angkat, Allah muliakan dengan ilmu meskipun tidak diketahui nasabnya. Di antaranya Al-Imam Nafi' Maula Abdullah ibni Umar. Tidak diketahui kenapa? Karena beliau budak gitu kan, didapati di pasar budak, dibeli kemudian jadi budak, nggak tahu siapa ayahnya, nggak tahu siapa ibunya, tetapi Allah muliakan kemudian dengan ilmu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bagaimana fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Kalau kalian nggak tahu siapa bapaknya, maka sandarkan kepada saudara, maka dia adalah saudara kalian, dan ketahui pula maulanya, siapa tuannya atau majikannya. Nah, adapun nasab Nabi SAW yang dijelaskan oleh Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri, beliau membagi 3 bagian dari rangkaian nasabnya Nabi SAW. Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan linasabin Nabi SAW thalathatu ajza'. Nasab Nabi SAW terdiri dari 3 bagian. Juz'un ittafaqa ala sihhatihi ahlus siyari wal ansabi wa huwa ila Adnan. Bagian yang pertama adalah bagian yang disepakati oleh para ulama sirah dan para ulama nasab, yaitu nasab Nabi dari Nabi sampai kepada Adnan. Wa juz'un ikhtalafu fihi ma baina mutawaqqifin fihi wa qailin bih.
Bagian yang kedua adalah bagian yang terjadi perbedaan pendapat antara mereka yang tawakuf. Tawakuf itu diam, tidak berbicara tentang nasabnya Nabi di atas Adnan, wa qailin, dengan orang atau para ulama yang berupaya menyebutkan, menyambungkan nasabnya Nabi di atas Adnan ini sampai kepada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Wa huwa ma fawqa Adnan, bagian ini adalah bagian di atasnya Adnan, ila Ibrahim alaihi salam, yaitu sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa juz'un la nashukku anna fihi umuran ghaira sahihatin. Kemudian bagian yang ketiga, kata Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri, la nashukku, kita tidak ragu, anna fihi umuran ghaira sahihah, bahwasanya di dalamnya itu ada banyak perkara-perkara yang tidak benar. Karena paling susah ditelusuri sudah. Wa huwa ma fawqa Ibrahim, yaitu bagian rangkaian nasab Nabi Muhammad di atasnya Nabi Ibrahim, ila Adam, sampai kepada Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Di atasnya Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam. Nah ini sulit untuk dicari. Ketika ada bagian yang disebutkan, tidak diragukan bahwasanya di dalamnya itu ada banyak perkara-perkara yang tidak benar. Waqad aslafna al-isyarata ila ba'di hadza. Sebelumnya telah kami sampaikan isyarat mengenai hal ini. Wa haka tafsilu tilkal ajza'i ats-tsalatsah. Berikut ini adalah rincian dari 3 bagian nasab, rangkaian nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-juz'ul awwal. Nah, bagian yang pertama, ini bagian yang para ulama sirah tadi bersepakat. Yakni mada Muhammad ibn Abdullah, Nabi Muhammad putra Abdullah ibn Abdul Muttalib, putra Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ismuhu Syaibah, namanya adalah Syaibah. Nanti akan kita baca kenapa dinamakan Syaibah dan kenapa dikenal dengan Abdul Muttalib. Ibnu Hashim, putra dari Hashim. Wasmuhu Amr, namanya Hashim adalah Amr, sedangkan Hashim ini adalah gelar. Nanti akan kita baca juga kenapa kok digelari Hashim. Ibn Abdi Manaf, putra dari Abdu Manaf. Jadi Manaf, perlu antum ketahui, Manaf ini ismun min asnami al-musyrikin fi Makkah. Satu dari nama berhalanya orang kafir di Makkah, Manaf. Jadi orang-orang kafir di Makkah itu menamakan anak-anaknya itu dengan nama penghambaan terhadap berhala-berhala mereka. Abdul Uzza, Abdul Lata. Nah, Manaf ini nama berhala. Jadi jangan sampai antum nanti, jangan antum ya, di luar sana banyak kaum muslimin yang ketika mengetahui oh Abdul Manaf itu nama kakeknya Nabi, akhirnya dikasih nama anaknya Abdul Manaf. Itu ada unsur penghambaan terhadap selain Allah Azza wa Jal gitu. Jadi hendaknya dihindari yang demikian. Nah, yang sudah terlanjur ngasih nama gimana? Kalau bisa diganti-ganti gitu loh. Datang ke catatan sipil, ganti namanya gitu. Kalau sudah terlanjuran. Nah, karena mereka yang semulanya non muslim masuk Islam biasanya kan ganti nama gitu kan. Padahal kalau namanya baik-baik saja nggak perlu diganti gitu loh. Saya masih ingat guru saya, guru kami Syekh Ahmad Bakhit Al-Hujaili, hafizahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, apa salahnya namanya William gitu. Apa dosanya seorang yang punya nama William? Nggak apa-apa. Artinya tidak disyariatkan secara mutlak kalau masuk Islam itu harus ganti nama, enggak. Tetapi yang ganti nama itu, ketika Nabi itu mengubah nama, itu adalah nama-nama penghambaan terhadap selain Allah, seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Riwayat yang paling masyhur menyatakan bahwasanya namanya dulu adalah Abdus Syams, hamba matahari. Ketika masuk Islam, Nabi SAW sammahu Abdurrahman. Allah beri nama Abdurrahman. Ini versi riwayat yang paling masyhur yang disampaikan oleh para ulama rijal tentang namanya Abu Hurairah
radhiyallahu taala anhu, wa illa qad ishtahara bi kunyatihi Abu Hurairah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang memanggil Abu Hurairah itu dengan panggilan Abu Hir. Jadi ditaksir sampai kepada Abu Hir, tidak sampai kepada Abu Hurairah. Terkadang memanggil demikian karena di dalam Islam memanggil dengan panggilan nama yang disingkat itu diperbolehkan. Nabi ketika memanggil Aisyah pernah memanggilnya dengan sebutan yang diringkas ya Aish gitu. Nah, maka yang demikian ini tradisi yang serupa juga berlaku di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Biasanya kan kita manggil teman itu enggak dengan nama lengkap kan. Saya namanya Haidir. Kalau dipanggil sama teman-teman saya panggil Dir gitu. Disingkat. Dan ini boleh di dalam syariat kita menyingkat nama ini dengan tidak ada unsur penghinaan atau perendahan nama seseorang gitu. Jadi menyingkat yang demikian ini diperbolehkan dalam syariat kita. Kita lanjutkan nasabnya. Abdul Manaf putra, nama beliau adalah Mughirah, putra dari Qusay. Kisah tentang Qusay sudah kita ceritakan kemarin. Qusay ini yang mengumpulkan siapa? Yang mengumpulkan kabilah-kabilah Quraisy itu di Mekkah. Ismuhu Zaid, namanya adalah Zaid ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr. Nah, sampai kepada Fihr inilah kakek tertinggi dari Quraisy. Jadi anak cucunya Fihr inilah yang disebut dengan Quraisy. Sudah kita baca kemarin, Quraisy ini artinya adalah tajammu', berkumpul. Dinamakan berkumpul karena anak cucunya Fihr ini dikumpulkan oleh Qusay setelah terpencar-pencar ketika Mekkah ini dipimpin kekuasaannya oleh orang-orang Khuza'ah. Nah, baru setelah Qusay ini datang kembali menikah dengan salah satu putri dari petinggi Khuza'ah. Setelah petinggi Khuza'ah tersebut wafat, kepemimpinan Mekkah dialihkan kepada Qusay yang kemudian mengumpulkan anak cucu Fihr ini sehingga disebut dengan Quraisy. Wa huwal mulaqab bi Quraisy wa ilaihi tantasibul qabilah. Ibn Malik, Fihr ibn Malik ibn Nadr. Ismuhu Qais, namanya Nadr adalah Qais ibn Kinanah, putra dari Kinanah. Nah, nanti anak-anak cucu dari Kinanah ini yang diintisabkan dengan nasab Al-Kinani. Jadi di atasnya Quraisy itu Kinanah, di atasnya Fihr Kinanah, di bawahnya Fihr semuanya namanya Quraisy. Ibn Khuzaimah ibn Mudrikata, ismuhu Amir, namanya adalah Amir ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Sampai di sini sepakat ahlu as-siyar wa ahlu an-nasab. Ketika menyebutkan nasab Nabi SAW tidak didapati perbedaan. Al-juz'u tsani, bagian yang kedua, ma fauqa Adnan, yang di atas Adnan. Nah, ini namanya sulit-sulit karena bukan nama orang Arab lagi dan tidak bisa diterka-terka dengan ilmu sorof. Nama orang itu nggak bisa diterka-terka dengan ilmu sorof. Wa Adnan huwa ibnu Ad ibn Humaisa ibn Salaman ibn Aus ibn Buz ibn Qumwal ibn Ubay ibn Awam ibn Nashid ibn Hiza ibn Baldas ibn Yadlaf ibn Tabikh ibn Jahim ibn Nahish ibn Makhi ibn Ais ibn Aid ibn Abqar ibn Ubaid ibn Da'a ibn Hamdan ibn Simbar ibn Yathrubi ibn Yahzun ibn Yalhun ibn Ar'awi ibn Aid ibn Dishan ibn Aysar ibn Afnad ibn Ayham ibn Muqsir ibn Nahith ibn Zarih ibn Sumay ibn Mazi ibn Audah ibn Aram ibn Qaidar. Qaidar itu putranya Nabi Ismail, sudah kita sebutkan. Di antara 12 putranya Nabi Ismail terpencar, tidak diketahui keturunannya. Baru kemudian Qaidar ini yang keturunannya itu dilanjutkan di Mekkah. Ibn Ismail ibn Ibrahim alaihimassalam. Ini bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini
disebutkan yang dikutip oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, versinya Al-Imam Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqatnya. Dan selain dari ini nanti banyak versi yang lain yang terjadi banyak perbedaan pendapat antara Adnan sampai dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, adapun yang di atasnya Nabi Ibrahim, al-juz'u tsalits ma fawqa Ibrahim alaihi salam wa huwa Ibn Tarih. Ibn Tarih yaitu nama ayahnya Nabi Ibrahim, ismuhu Azar. Nah, ini banyak versi. Apakah namanya Azar, nama ayahnya Ibrahim itu Azar, atau nama ayahnya adalah Tarih dan Azar adalah laqab atau gelar. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah Azar. Wa in qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Ketika Nabi Ibrahim itu bertanya kepada ayahnya Azar, apakah engkau itu mengambil berhala-berhala itu sebagai sesembahan. Azar ibn Nahur ibn Saru' ibn Saruh ibn Ru'u ibn Falih ibn Abir ibn Shalih ibn Arfakhash ibn Sam ibn Nuh. Jadi dari putranya Nabi Nuh yaitu Sam. Putranya Nabi Nuh itu ada 3, Sam, Yafid, satunya lagi siapa? Lupa saya. Ada 3 putranya Nabi Nuh itu Sam, Yafid, yang satunya lupa saya. Nah, dan dari putranya Nabi Nuh ini lahirlah Nabi sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bin Sam bin Nuh alaihi salam ibn Lamik ibn Mutawshalih ibn Akhnuh. Yuqal huwa Idris. Konon kabar Akhnuh ini adalah Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Ibn Yarid ibn Mahlail ibn Qainan ibn Anushah ibn Shid ibn Adam, putra dari Shid ibn Adam alaihi wassalam. Ini versi yang dibawakan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham itu di dalam sirahnya. Meskipun demikian, sumber-sumber lain, versi lain nanti terdapat banyak perbedaan pendapat antara Adnan sampai Nabi Ibrahim, dan dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam. Tentunya ada banyak perbedaan versi dari yang disampaikan para ulama nasab dan para ulama sirah. Maka dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan yang meragukan bagi Anda dan datangi kepada yang tidak meragukan. Oleh karena itu yang kita yakini sebagai nasabnya Nabi ya cukup sampai Adnan saja. Yang kita yakini kebenarannya sampai Adnan. Adapun yang di atas Adnan, Allahu ta'ala a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahuinya tentang hal tersebut. Dan seorang muslim tidak dituntut untuk mengetahui nasabnya Nabi sampai ke Nabi Adam. Perintah Nabi dalam hal nasab ini, pelajari nasab kalian, tasilu nabihi arhamakum, untuk kita menyambung silaturahim. Nah, sehingga tidak ada kewajiban mengetahui nasab itu sampai yang paling tinggi. Tetapi ada kadar yang kita ketahui dari nasab kita sehingga kita mengetahui, oh ini masih keluarga dan punya hubungan darah dengan kita. Maka sudah terpenuhi perintah Nabi untuk mempelajari nasab masing-masing dari kita. Nah, adapun keluarga Nabi SAW, al-usrah an-nabawiyah, tu'rafu usratuhu bil usrah al-hashimiyah. Keluarga Nabi SAW diketahui dengan nama keluarga Hashimiyah karena keturunan dari Hashim ibn Abdi Manaf, nisbatan ila jaddihi Hashim ibn Abdi Manaf. Wa idzan, kalau begitu, falanadhkuru syai'an min ahwali Hashimin wa man ba'dah. Kalau begitu, kita sebutkan, kita ceritakan terlebih dahulu berita kabar berkenaan dengan Hashim dan yang setelahnya, yaitu siapa? Abdul Muttalib. Hashim, waqad aslafna anna Hashiman huwa alladhi tawalla as-siqayata war-rifadata min Bani Abdi Manaf. Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya Hashim ini adalah
tokoh di Mekah yang bertanggung jawab terhadap siqayah. Siqayah itu dari kata-kata suqya, memberi air minum, tanggung jawab melayani tamu Allah untuk memberikan air minum. Jadi Bani Qusay, putra-putranya Qusay itu, kabilah-kabilah yang dari putranya Qusay, yang paling besar kabilahnya itu ada 3, Bani Abdiddar, kemudian Bani Abdi Manaf, dan satu lagi Bani Abdil Uzza. Masing-masing membagi perannya dalam mengurusi Baitullah, termasuk tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan ibadah haji di Mekah pada saat itu. Nanti yang mengurusi urusan ini siapa, mengurusi urusan ini siapa. Nah, Bani Hashim itu kebagian untuk mengurusi siqayah, yaitu memberi air minum kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari keluarganya Abdul Manaf min Bani Abdi Manaf hina tasalaha Banu Abdi Manaf wa Banu Abdiddar ala iqtisamil manasib fi ma bainahuma. Ketika sudah ditemui kesepakatan antara anak cucunya Abdul Manaf dengan anak cucunya Abdiddar untuk membagi tugas, ala iqtisami al manasib, berbagi tugas fi ma bainahuma, antara keduanya. Wa Hashim kana musiran. Nah, dalam pembagian tugas tersebut kenapa diberikan kepada Hashim? Karena Hashim ini kana musiran. Musiran artinya hartanya itu berkecukupan dan berkelebihan. Mudah ngasih orang karena perbendaharaan hartanya itu banyak. Dza syarafin kabirin, juga beliau memiliki kemuliaan di tengah-tengah masyarakat Makkah. Wa huwa awwalu man at'ama as-sarida lil hujjat bi Makkah. Beliaulah orang pertama yang memberikan makan bagi para hujjat, tamu Allah di Makkah itu dengan makanan sarid. Sarid ini pernah kami sampaikan sebelumnya atau belumnya. Jadi sarid ini adalah dakik, gandum yang dihaluskan kemudian disangrai, dipanaskan di atas kuali tanah, kemudian disiram dengan kuah kaldu. Nah, ini disebut dengan sarid. Kuah kaldu ini adalah kuah rebusan, entah nanti dari tulang rebusan kambing atau rebusan tulang unta gitu. Air yang direbus itu kan namanya kaldu, itu namanya marok, al-marok. Nah, ditumpah dengan kuah tersebut, ini namanya sarid. Nah, beliau memberi makan para tamu Allah ini dengan sarid, dan sarid ini makanan favorit masyarakat Arab, sehingga Nabi pernah mengatakan fadlu Aisyah ala sairin niswati ka fadli as-sarid ala sairi al-at'imah. Keutamaan Aisyah terhadap wanita-wanita yang lain sebagaimana keutamaannya sarid ini di antara makanan-makanan yang lain, karena sarid ini termasuk di antara makanan favorit masyarakat Arab pada saat itu. Wa kana ismuhu Amr, namanya Hashim adalah Amr. Fama summiya Hashiman illa li hashmihi al-khubz, illa li hashmihi al-khubza. Tidaklah disebut Hashim, dikenal dengan Hashim, kecuali karena beliau itu memecah-mecah roti. Hashim itu memecah-mecah. Maksudnya apa memecah-mecah? Ada roti dipecah-pecah, dibagi-bagi kepada hujjat, para jamaah haji yang datang pada saat itu, sehingga kemudian beliau dikenal dengan nama Hashim. Wa huwa awwalu man sanna ar-rihlataini li Quraisyin. Beliaulah orang pertama yang mengadakan tradisi perjalanan 2 kali di dalam 1 tahun bagi orang-orang Quraisy, yaitu rihlatus syita, perjalanan di musim dingin, wasaif, dan perjalanan di musim panas. Wa fihi yaqulu syair, berkenaan dengan hal ini syair salah seorang penyair jahiliyah mengatakan, Amrul ladzi hasyamat tharida liqaumihi. Amrlah orang yang telah memecah-mecah, membagi-bagi sarid, yaitu khubz liqaumihi, bagi kaumnya. Qaumun bi Makkata
musnitina ijaf, suatu kaum yang berada di Makkah, musnitin, yang melalui masa dalam 1 tahun dengan kekurangan makanan, kegersangan kondisi cuaca, ijaf, dan mampu bertahan dalam 1 tahun. Asnata yusnitu itu bertahan dengan kesengsaraan dalam 1 tahun. Kesengsaraan dalam 1 tahun itu ya keterbatasan makan itu. Nah, ketika masyarakatnya itu terbatas makannya, yang bagi-bagi makanan adalah Hashim ini. Sunnat ilaihi rihlatani kilahuma. Jadi kepadanya lah disandarkan tradisi, awal memulai tradisi 2 rihlah. Safarus syita'i wa rihlatul asyaf, perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas. Wa min hadithihi, di antara ceritanya, annahu kharaja ila Syam tajiran. Suatu ketika beliau itu pergi ke Syam untuk berdagang, rihlatus saif, perjalanan di musim panas. Jadi melakukan perjalanan dagang ke Syam. Falamma qadimal Madinata, ketika sampai di Madinah, tazawwaja Salma bintu Amr, ahadu bani Adi ibni Najjar. Jadi Amr ini Amr bin Zaid, dalam satu versi namanya Amr bin Zaid, di versi yang lain disebutkan namanya Zaid bin Amr. Amr ibn Zaid ini salah satu anggota dari qabilah An-Najjari Al-Khazraji, dari Bani Adi ibn Najjar. Wa aqama indaha, setelah menikahi Salma ini yang dari Bani Najjar ini, Hashim ini bermukim bersama dengan istrinya ini. Thumma kharaja ila Syam, setelah bermukim beberapa saat bersama dengan istrinya, melanjutkan kembali perjalanan untuk ke Syam. Wahia inda ahliha, ditinggal Salma ini bersama dengan keluarganya di Madinah. Pada saat itu namanya masih Yathrib. Qad hamalat bi Abdil Muttalib, dalam kondisi pada saat itu tengah hamil, mengandung Abdul Muttalib. Famata Hashim bi Ghazzah min ardi Palestin, di Ghazzah, di Syam, sampai di Syam, tepatnya di kota Ghazzah yang saat ini wilayah Palestina, yaitu Gaza. Di Gaza sana wafat Hashim. Ketika Hashim wafat, kandungannya di perutnya Salma itu semakin besar, dan kemudian lahir wawaladat imra'atuhu Salma Abdul Muttalib. Akhirnya Salma ini, istrinya Hashim, melahirkan Abdul Muttalib sanata arba'imi'ah sab'ah wa tis'ina miladiyah, tahun 497 miladi. Wasammathu Syaibah, diberi nama anaknya itu Syaibah. Yang namanya Syaibah itu artinya uban, rambut putih, rambut berwarna putih itu Syaibah. Li syaibatin kanat fi ra'sihi, karena ketika lahir ada warna putih di rambutnya itu ketika lahir, maka dikasih nama Syaibah. Wa ja'alat turabbihi fi baiti abiha fi Yathrib, maka Salma ini mengasuh anaknya ini di keluarga ayahnya di Yathrib. Walam yash'ur bihi ahadun min usratihi bi Makkah, tidak ada keluarganya Hashim yang berada di Mekah mengetahui bahwasanya Hashim punya anak di Yathrib, di Madinah. Wa kana li Hashimin arba'atu banin, adapun Hashim sendiri memiliki 4 orang anak. Wahum Asad wa Abu Sayfi wa Nadlah wa Abdul Muttalib, yaitu Abdul Muttalib, yaitu Syaibah ini tadi yang dilahirkan di Yathrib ini tadi. Sementara saudaranya yang lain itu dari istrinya yang berada di Mekah. Wa khamsu banatin, dan Hashim memiliki 5 orang putri. Wa hunna Asy-Syifa, putri yang pertama namanya Syifa, kemudian Khalidah, wa Dhaifah, wa Ruqayyah, wa Junnah. Ini 5 putri perempuannya siapa? Hashim ibn Abdul Muttalib.
Hashim ibn Abdi Manaf, afwan. Adapun Abdul Muttalib, yaitu putranya tadi yang namanya adalah Syaibah. Ini bagaimana ceritanya kok bisa dipanggil dengan Abdul Muttalib? Padahal nama yang diberikan ibunya adalah Syaibah. Wa fi riwayatin ukhra Syaibatul Hamdi. Di versi yang lain disebutkan Syaibatul Hamad namanya itu. Nah, adapun Abdul Muttalib, qad alimna mimma sabaq anna siqayata war rifadata ba'da Hashim sarat ila akhihi Al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Jadi setelah Hashim ini wafat, ceritanya tadi kan wafat di Ghazah di Mekah. Tanggung jawab untuk memberi minum dan menjamu tamu rifadah, menjamu tamu para tamu Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Dahulu tugasnya Hashim, kemudian beralih kepada saudaranya Hashim, yaitu Muttalib ibn Abdi Manaf. Sama dengan saudaranya Hashim, wa kana syarifan muta'an dza fadlin fi qaumihi. Muttalib ini orangnya juga mulia, sama seperti saudaranya, ditaati dan memiliki keutamaan di tengah-tengah kaumnya. Kanat Quraisyun tusammihi al-Fayad. Jadi orang-orang Quraisy itu menggelarinya dengan gelar Al-Fayad. Fayad itu banjir. Li sakhaihi, diberi gelar banjir itu kan, Fayad itu karena beliau itu ketika memberi sesuatu itu seperti membanjiri, mengalir dengan deras gitu. Walamma shara Syaibatu Abdul Muttalib wasifan, ketika Syaibah ini sudah beranjak besar, lewat dari usia balita, au fawqa dzalik, atau di atas usia wasif, di atas usia balita, dzalika ibnu sab'in au thamanin, sekira umur 7 tahun atau 8 tahun, sami'a bihi al-Muttalib, Muttalib mendengar kabarnya. Karena pada saat itu, ini di riwayatnya Imam Tobari, ada seseorang yang merupakan sahabatnya Muttalib ini, ketika lewat di Yathrib di Madinah, menemui seorang anak kecil yang dia itu mengatakan, aku ini anaknya Hashim. Nah, heranlah, kok ini ada bocil, anak kecil ngaku-ngaku sebagai anaknya Hashim bin Abdi Manaf, sementara Hashim itu orang Mekah, tapi ini di Yathrib. Dikasihlah kabar tersebut kepada Muttalib. Muttalib, waktu saya di Madinah kemarin, saya dengar ada anak kecil ini mengatakan saya ini putranya Hashim bin Abdi Manaf. Apa iya Hashim itu punya keluarga, punya anak di sana? Ya enggak tahu juga Muttalib. Karena tadi keluarganya yang ada di Mekah enggak ada yang tahu kalau Hashim itu nikah sama Salma di Yathrib ini tadi. Farahala fi talabihi, maka berangkatlah Muttalib itu untuk mencari tahu keberadaan anak tersebut. Falamma ra'ahu, ketika melihat Syaibah ini tadi, putranya Hashim yang ada di Madinah, fadat ainahu, mengalirlah air matanya Muttalib ini tadi. Mengingat saudaranya, teringat sekali dengan saudaranya, yaitu Hashim. Oh, ini adalah putra dari saudaraku Hashim. Wa dammahu, langsung dipeluknya. Wa ardafahu ala rahilatihi, langsung dibawa di atas kendaraannya, di atas kudanya itu diletakkan di belakang. Ardafa itu kalau bahasa kita tuh membonceng gitu kan. Taruh di belakang gini kan. Ardafahu ala rahilatihi famtana'a. Syaibah enggak mau gitu kan. Enggak mau. Antum ini siapa gitu kan. Datang-datang langsung peluk-peluk saya gitu kan ya. Namanya anak kecil, bocil, ada orang yang belum dikenal sebelumnya, tahu-tahu datang langsung dipeluk kayak gitu, mau diangkat, ini saya mau diculik kayak apa gini kan. Enggak mau saya. Hatta ta'dzana lahu ummuh. Saya mau minta izin dulu sama ibu saya kalau memang Anda mau membawa saya gitu kan. Fasa'alaha al-Muttalib. Maka ketika minta izin ditemuilah ibunya Salma ini tadi. Dan Muttalib minta izin kepada Salma antursilahu ma'ahu, untuk mengizinkan Syaibah ini ikut dengan Muttalib ke Mekah. Famtana'at,
Maka Salma menolak karena perjanjiannya ketika dahulu Hashim menikah dengan Salma, syaratnya itu Salma tetap berada di Madinah dan anak-anak yang dilahirkan oleh Salma itu harus tetap di Madinah. Nah, Hashim karena memang sudah jatuh cinta dengan Salma, iya nggak apa-apa, itu syarat itu dipenuhilah. Maka syaratnya ketika itu dipenuhi, tidak boleh putranya Hashim ini dibawa ke Mekah. Ini yang menjadi alasannya siapa? Salma. Maka Muttalib, saudaranya Hashim tadi yang meminta Syaibah untuk dibawa ke Mekah, memberikan alasan, innama yamdi ila mulki abihi. Anak ini menjadi penerus ayahnya. Wa ila haramillah, dia yang mengurus urusan haramillah, Baitullahil Haram. Nah, ketika mengetahui ternyata mansibah atau tugas yang akan diberikan kepada anaknya ini tugas yang mulia sebagai pelayan tamu Allah menggantikan ayahnya di Mekah, fa'adzinat lahu, diizinkanlah oleh siapa? Diizinkan oleh Salma untuk pergi ke Mekah. Nah, ketika sudah diizinkan, ikutlah siapa? Syaibah tadi kepada pamannya Muttalib. Faqadima bihi Makkah murdifahu ala ba'irihi. Datang masuk ke Mekah dengan membonceng siapa? Meletakkan Syaibah itu di belakangnya Muttalib, di belakang untanya. Faqalan nas, maka orang-orang mengatakan hadza Abdul Muttalib. Oh, ini budaknya Muttalib ya. Dia bawa anak kecil yang sebelumnya tidak diketahui masyarakat Mekah. Jadi anak kecil itu yang tidak diketahui siapa bapaknya tetapi dibawa oleh seseorang itu sudah langsung dianggap budak gitu loh. Sudah langsung dianggap budak. Wah, ini hambanya Muttalib ya. Budaknya Muttalib ya, maka dikenal dengan Abdul Muttalib. Faqal, maka Muttalib marah, waihakum, sembarangan kamu ini, innama huwa ibnu akhi Hashim, ini anak saudaraku Hashim gitu kan. Faqama indahu hatta taraqra'a, maka Syaibah tadi bersama dengan pamannya sampai dia remaja. Thumma innal Muttalib halaka biradman min ardil Yaman. Kemudian singkat ceritanya, Muttalib ini wafat di Radman, salah satu wilayah di Yaman. Lah kenapa kok Yaman? Nah, kan tadi sejak tradisinya Hashim, rihlatus syita wa rihlatus shaif. Perjalanan musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas ke Syam, kalau musim dingin ke Yaman. Nah, pada saat berdagang ke Yaman, Muttalib sampai di wilayah Radman, wafat di situ. Fawaliya ba'dahu Abdul Muttalib, maka yang melanjutkan siqayah warifadah, tanggung jawab memberi air kepada jamaah haji dan menyambut tamu Allah, itu digantikan langsung oleh Abdul Muttalib, yaitu Syaibah ini tadi, putranya Hashim, menggantikan pamannya Muttalib. Fa'aqama liqaumihi ma kana aba'uhu yuqimuna liqaumihim, maka dilakukanlah tanggung jawab oleh siapa? Oleh Syaibah tadi, Abdul Muttalib, tugas yang dahulu telah dilakukan oleh ayah-ayahnya. Ayahnya sendiri, ayah kandungnya yaitu Hashim, kemudian pamannya yaitu Muttalib. Nah, sampai di sini antum akan mengetahui gambarannya nanti ketika Nabi mengatakan Banu Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahid. Anak cucunya Hashim dan anak cucunya Muttalib ini adalah satu kesatuan. Nah, dari sini nanti asalnya. Wa syarafa fi qaumihi, sama seperti ayah dan pamannya, Syaibah kemudian mendapatkan kemuliaan di tengah-tengah kaumnya. Syarafan lam yablughu ahadun min abaihi, kemuliaan yang belum pernah dicapai oleh salah seorang dari ayah-ayahnya terdahulu. Wa ahabbahu qaumuhu, dicintai oleh kaumnya. Wa azuma khataruhu, dan wibawanya itu sangat tinggi, fihim, di tengah-tengah kaumnya. Ini yang berkenaan dengan cerita Syaibah putra Hashim yang dikenal dengan
gelar Abdul Muttalib. Nah, selanjutnya nanti dikisahkan bahwasanya Abdul Muttalib ini dizolimi oleh pamannya yaitu Naufal. Terasnya, Arkah namanya itu teras atau tempat pertemuan yang menjadi miliknya Muttalib ini diambil paksa. Kalau istilah kita hari ini tanah diserobot gitu loh, tanah orang diserobot. Ini yang nyerobot pamannya sendiri, Naufal. Nah kemudian Syaibah itu minta tolong sama paman-pamannya yang di Mekah, nggak ada yang berani berhadapan sama Naufal. Akhirnya minta tolong sama paman-pamannya yang ada di Yasrib, yaitu saudara dari ibunya di Madinah, minta tolong. Akhirnya berangkatlah orang-orang Bani Najjar, kabilah Bani Najjar itu bawa pedang datang kepada Naufal. Kamu balikin terasnya anakku, berandanya anak keponakanku ini, atau kita perang. Naufal takut, akhirnya dikembalikan tanah atau beranda yang diserobotnya oleh Naufal tadi, yang merupakan miliknya Abdul Muttalib itu. Maka dikenal saat itu kepahlawanannya Bani Najjar untuk membela anak kemenakannya itu didengar oleh Khuza'ah. Khuza'ah sebagai kabilah dia juga adalah paman-pamannya Abdul Muttalib. Kenapa? Karena kakeknya dulu siapa? Qusay, itu istrinya Qusay adalah putri dari keturunan Khuza'ah. Artinya Abdul Muttalib ini karena dicintai oleh kaumnya, berbanggalah paman-pamannya itu. Kata Khuza'ah apa? Kami lebih berhak membela Abdul Muttalib daripada Bani Najjar membela Abdul Muttalib. Sejak saat itu seluruh keturunannya Bani Hashim dan Bani Muttalib sama Khuza'ah itu dijalin ikatan persekutuan. Pokoknya nanti Bani Hashim sama Bani Muttalib ada masalah, Khuza'ah adalah sekutu dari kabilahnya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah nanti diperbaharui lagi persekutuan tersebut ketika di perjanjian Hudaybiyah yang nanti akan kita baca kalau sudah sampai pada pembahasan tersebut. Sampai di sini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.